Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aribowo, NIM 18090350119 dari Program Studi Teknik Industri 2018. Ini merupakan video penjelasan mengenai soal-soal UAS atau ujian akhir semester genap dari mata kuliah penelitian operasional untuk menjadi syarat kelulusan di mata kuliah ini. Mungkin langsung saja ke soalnya. Nah, di soal ini ada tiga materi. Ada materi penugasan, materi transportasi, dan materi integer programming. Dimana pada soal 1 itu adalah materi penugasan. Dimana dapat dilihat pada soal sini ada 3 orang pegawai yang akan dipekerjakan menjadi kepala bagian di 4 kota. Yaitu ada Ari, ada Nopi, dan ada Ika. Dimana kotanya itu ada Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Tarakan. Dimana masing-masing pegawai tersebut memiliki tunjangan jabatan yang berbeda-beda. Sehingga bagaimanakah penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi minimal. Mungkin penyelesaian itu yakni langkah satunya melakukan identifikasi masalah, di mana jumlah pekerja dengan pekerja tidak sama sehingga merupakan kasus tidak normal, di mana pekerjanya ada 3 orang dan pekerjaannya ada 4 nih. Kemudian diperlukanlah variabel pada kolom pekerja, di mana pemasaran yang dicari adalah tentang biaya minimal perusahaan sehingga bisa dikatakan ini merupakan kasus minimalisasi. Nah, untuk langkah kedua, yaitu menambahkan variabel dummy pada tabel penugasan, tepatnya pada kolom kerja. Nih, awalnya dia ini kan tabel transportasinya, kemudian di sini ditambahkan variabel dummy. Variabel dummy itu apa sih? Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Kemudian, langkah ketiga, dapat dilihat pada tabel sebelumnya, di mana setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari variabel dummy. Nih, setiap baris 1 ada 0, baris 2 ada 0, baris 3 ada 0, baris 4 ada 0. Kemudian, selanjutnya kita cari nilai terkecil dari setiap kolom, dari kolom Ari, kolom Nopi, dan kolom Mika. Di mana kolom Ari itu ada 140 angka terkecilnya, di kolom Nopi ada 100, di kolom Mika ada 100 juga. Kemudian kita kurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Dimana diambil contoh pada kolom Ari, kan angka terkecilnya 110. Jadi gini, baris 1 240 dikurangi 140 jadi 100. Kemudian di baris 2 140 dikurangi 140 sama dengan 0. Di baris ketiga yaitu 150 dikurangi 140. Kemudian di baris keempat itu 140 dikurangi 140 sama dengan 0. Jadi, setelah selesai dilakukan pengurangan pada setiap kolom dengan nilai terkecil, maka didapatkan tabel penugasan sebagai berikut. Nih, tadi 240 dikurang 140, 100, 140 dikurang 140, 0, 150 dikurang 140 sama dengan 10, 140 dikurang 140 sama dengan 0. Begitupun selanjutnya di kolom Nopi dan kolom Mika. Nah, kemudian di selanjutnya angka keempat, karena setiap baris dan kolom sudah mempunyai nilai 0, maka apabila jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom dapat dikatakan bahwa sudah memperoleh solusi optimal. Dimana pada kasus ini jumlah garis yang ditarik berjumlah 4 dan dimana jumlahnya sama dengan jumlah baris dan kolom. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dikatakan solusi optimal. Selanjutnya, karena udah optimal, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengalokasian pekerja terhadap pekerjaannya sebagai berikut, di mana Nopi dia akan dipekerjakan sebagai kepala bagian di kota Banjarmasin, Ika akan menjadi kepala bagian di kota Pontianak, kemudian Ari ini sebenarnya bisa menjabat 2 di Pontianak dan di Tarakan, tetapi karena ada syarat bahwa
setiap satu pekerja hanya bisa mengambil satu pekerjaan. Dan di Pontianak udah diambil oleh Ika. Otomatis Ari hanya bisa menjadi kepala bagian di kota Tarakan. Kemudian dan yang terakhir, karena yang menjadi kepala bagian di kota Palangkaraya itu adalah Fahri Badami, maka kita anggap bahwasannya tidak ada pekerja yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian angka yang terakhir nih, langkah 6, menghitung total biaya yang dikeluarkan perusahaan, di mana di kota Banjarmasin ada Nopi yaitu senilai 100, kemudian Pontianak ada Ika sebanyak 100, kemudian ada di Palangkaraya ada Fahri Badami sebanyak 0, dan di kota Tarakan ada Ari sebanyak 140. Jika kita totalkan semuanya, maka menghasilkan 340. Nah, untuk nilai ini, nilai ongkos, dapat dilihat berdasarkan tabel penugasan sebelumnya yang nilainya 0, atau merupakan angka terkecil pada kolom tersebut. Jadi, total biaya minimal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada 3 orang, yakni ada Nopi, Ika, dan Dami. Yakni Nopi, Ika, dan Ari, berdasarkan kota penempatannya tersebut adalah sekitar 340 dalam puluhan ribu rupiah. Mungkin selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Oke, next. Ya, soal kedua mengenai materi transportasi, di mana terdapat 3 pabrik, yakni pabrik A, pabrik B, dan C, di mana dia memiliki kapasitas masing-masing tiap bulannya ada 90 ton, 60 ton, 50 ton, dan jumlahnya 200 ton. Kemudian dari pabrik ini akan dialokasikan ke 3 kota, yang ada kota Solo, Kudus, dan ke kota Tegal, di mana permintaan tiap bulan dari masing-masing kota tersebut ada 50, ada 110, dan ada 40, dan totalnya 200 ton, di mana ada biaya-biaya transportasi dari tiap produksi, maksudnya tiap pabrik, tiap ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota. Misalnya dari pabrik A ke kota Solo itu senilai Rp20.000, dari pabrik B ke kota Solo sebesar Rp15.000, dan seterusnya. Dimana ini diminta penjelasan mengenai bagaimana sih distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut, sesuai dengan metode NWC untuk tim ganjil. Kemudian lakukanlah optimasi dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Kemudian yang B, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Langsung saja, metode NWC atau Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, atau bisa dikatakan dari pojok kiri ke atas dalam peta data matriks. Nah, di sini kan dapat ketahui. Nih, awalnya kan kita mulai dari kiri atas yang ini. Di mana pabrik A itu kan memiliki kapasitas 90 ton. Kemudian kota Solo dia permintaannya ada 50 ton. Otomatis kita kita distribusikan 50 ton dari sini ke kota Solo. Jadi pabrik B dan pabrik C tidak perlu lagi mengirimkan barang produksinya ke kota Solo karena udah penuh, udah pas 50. Kemudian berarti karena udah di blok, kemudian lanjut ke sini lagi, dimana pojok kiri atas tuh ada di sini. Nah, karena tadi dari pabrik A udah dipakai 50, maka 90 dikurangi 50 menjadi 40, sisa 40 ton di pabrik A. Sedangkan kota B atau kota Kudus itu dia memerlukan 110 ton setiap bulannya. Otomatis sisa dari pabrik A sini kita distribusikan ke kota Kudus sebanyak 40. Karena pabrik A udah habis, maka
pabrik A tidak lagi bisa mengirim ke kota C atau kota Tegal. Selanjutnya dibagi ke sini lagi. Bagian pojok kiri atas yakni ada 60. Bagian kiri atas. Karena di pabrik B memiliki kapasitas 60 ton dan kota Kudus masih memerlukan 140 dikurang 40 berarti 70. Dan kota Kudus masih memerlukan 70 ton. Jadi 60 ton yang ada di pabrik B kita distribusikan semua ke kota Kudus, sehingga pabrik B tidak bisa lagi mengirim ke kota Solo maupun kota Tegal. Kemudian lanjut ke bawah sini, kita hitung dulu di bagian kiri. Tadi kan pabrik C masih memiliki kapasitas 50 ton, di mana kota Kudus tadi masih memerlukan 10 ton. Itu dari mana? Dari 140 dikurangi 60 tambah 40. Jadi 110 dikurangi 100 sama 10. Jadi kota Kudus masih memerlukan 10 ton lagi dari pabrik C. Kemudian sisanya yakni 50 dikurang 10 sama 40 ton kita distribusikan semuanya ke kota Tegal. Sehingga semua barang produksi sudah didistribusikan di masing-masing kota sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi biaya transportasi dari metode NWC adalah sekitar 3.260.000 yang didapatkan dari 50 kali 20 ditambahkan 40 dikali 5 ditambahkan 60 dikalikan 20 ditambahkan 10 kali 10 dan ditambahkan 40 kali 19, sehingga hasilnya 3.260 dikalikan Rp1.000 sama dengan 3.260.000. Selanjutnya metode MODI. Nah, metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai barisan kolom. Di mana angka satunya yaitu menghitung nilai U dan nilai U untuk setiap baris V angka satunya itu adalah menghitung nilai U untuk setiap baris dan nilai V untuk setiap kolom dengan formula UI tambah VJ sama dengan CIJ pada setiap kotak yang telah terisi. Di mana nih kan kotak yang terisi ada X11, X12, X22, X32 dan X33, sehingga X11 sama dengan U1 tambah V1 sama dengan C1 sama dengan 20. X2 sama dengan U1 tambah V2 ditambahkan C12 sama dengan 5. Begitu seterusnya sampai X33. Nah, kita misalkan U1 itu sama dengan 0. Maka didapatkan nilai U1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 20. U1 sama dengan 0, maka V2 sama dengan 5. Sehingga V1 sama dengan 20, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 14, U1 sama dengan 0, U2 sama 15, U3 sama dengan 5. Kemudian selanjutnya langkah kedua menghitung perubahan biaya pada setiap kotak sel kosong dengan bersamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ, di mana sel kosong itu ada K13, K21, K23, K31. Nah, kita hitung K13 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3 sama dengan C13. 8 dikurangi U1 0 dikurang V3 14 sama dengan min 6. Kemudian di K21 sama dengan C21 dikurang U2 dikurang V1 sama dengan C21. 15 dikurang U2 15 dikurang 15 dikurang V1 dikurang 20 sama dengan min 20. Begitu seterusnya di K23 dan K31, di mana kita lakukan realokasi seperti pada metode stepping stone untuk CIJ yang paling negatif, di mana iterasi dilakukan sampai semua nilai KIJ bernilai positif, di mana nilai yang paling negatif itu adalah min 20 di K21. Sehingga kita lakukan metode stepping stone dulu
dengan memberikan arah panah dimulai dari K21. Kemudian kita akan arah yang ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah, kemudian ke kiri. Kemudian kita berikanlah tanda plus minus, plus di awal, minus di akhir. Setelah itu kita tentukan berapa penjumlahan atau pengurangan dari setiap sel-sel yang terlewati oleh anak panah. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya yang terkena tanda minus itu di K11 dan di X1 dan X22 di sini dan di sini. Kemudian kita pilih angka yang terkecil 50 dengan 60. Kan lebih kecil 50. Maka penjumlahan atau pengurangannya kita menggunakan angka 50. Jadi di X1 50 ditambahkan 50 awalnya dari sini kan, dari K21 karena paling negatif. Di sini kan 0 ditambahkan 50. Kemudian di sini karena tandanya minus berarti 50 dikurangi 50. Di sini 40 ditambah 50 dan 60 dikurangi 50. Jadi sama kayak ini. Setelah dilakukan perhitungan, penjumlahan dan pengurangan akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk metode Modi sendiri ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak yang terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambahkan banyaknya kolom dikurang 1. Nah, banyak kotak yang terisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kotak yang terisi harus sama dengan banyak baris ditambah banyak kolom dikurang 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3 dikurang 1 sama dengan 5, sama kan. Selanjutnya kita lakukan kembali perhitungan perubahan biaya pada setiap kotak atau sel kosong dengan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ, dimana K11 karena yang kosong itu ada K11, K13, K11, K13, K23 dan K31. Sama kayak tadi, C11 dikurang UI dikurang V1 sama dengan C11 itu 20 dikurang U1 tadi 0 dikurang V1 dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian K13 itu C13 dikurangi U1 dikurang V3. K13 itu ada 8 dikurangi U1 sama dengan 0 dikurangi V3 sama dengan 14 sama dengan -6. Begitupun seterusnya di K23 dan K31. Nah, kemudian dilakukan relokasi lagi apabila ada negatif. Nah, dapat dilihat bahwa ada 2 angka negatif sehingga kita lakukan relokasi sampai angka positif. Kemudian kita pilih yang paling negatif untuk kita lakukan relokasi, di mana angka negatifnya itu terbesar ada di K23 di sini. Kemudian kita berikan tanda panah. Dari sini kita akan ke sini. Coba baca ke sini. Di sini kita ke sini ke bawah, kemudian kita ke kiri, kemudian kita ke atas, kemudian kita ke kanan. Nah, diberikan tanda plus minus, plus di awal, minus di akhir. Selanjutnya kita tentukan berapakah angka pengurangan dan penjumlahannya, di mana yang mendapatkan tanda minus itu ada 40 dan ada 10. Kita pilih angka terkecil yaitu 10. Maka di sini di K23 ditambahkan angka 10, di K31 dikurang 10, di K33 dikurang 10, di K32 ditambahkan 10, dan di K22 dikurang 10, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Di sini jadi 0, di sini jadi 10, di sini jadi 20, dan di sini jadi 30. Nah, kita pastikan lagi apakah kotak yang terisi itu jumlahnya sama dengan jumlah baris
ditambahkan jumlah kolom dikurang 1 dan hasilnya sama. Kotak terisi ada 5 dan barisan kolom dikurang 1, 2, 5. Sehingga kita dapat lagi melakukan perhitungan perubahan biaya pada setiap kotak atau sel kosong dengan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya K11 tuh C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan C11 sama dengan 20 dikurangi U1 sama dengan 0 dikurang V1 sama dengan 0. Kita lakukan lagi sama dengan K13, K22, dan K31 dengan cara yang sama menggunakan data-data yang ada, di mana masih ada nilai negatif, yaitu di K13. Otomatis kita masih melakukan realokasi yang ketiga sampai semua nilai KIJ benar positif. Karena nilai negatif ada di K13, maka K13 di sini kita bikin tanda panah untuk melakukan distribusi data. Di sini kita panahnya akan ke bawah. Kenapa enggak ke sini? Kalau ke sini dia mau muter kemana? Ke sini. Kan datanya kosong, enggak bisa. Jadi dari sini kita ke bawah sini langsung ke K33, kemudian ke X33. Kemudian kita ke sini lagi ke X32, kemudian kita ke atas lagi ke X12. Kemudian kembali ke K13 di sini. Kita bikin tanda plus, minus, plus, minus. Kemudian kita tentukan angka penjumlahan atau pengurangan untuk melakukan realokasi data, realokasi, di mana yang tanda minus itu ada 30 dan ada 90. Kita pilih yang kecil yaitu 30. Maka di sini ditambahkan 30, di sini dikurang 30, di sini tambahkan 30, dan di sini kurang 30. Maka dapat didapatkan hasil terakhir datanya mengenai sini di sini 60, di sini 30, di sini di 0, di sini di 50. Nah, kita lakukan kembali perhitungan perubahan biaya pada setiap kotak sel kosong dengan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ, di mana K11 sama dengan C11 dikurangi U1 dikurang V1. C11 sama dengan 20 dikurangi U1 0 dikurangi V1 tadi 20 sama dengan 0. Kemudian begitu pula dengan K22, K31 dan K33. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya hasil semuanya itu adalah positif. Sehingga karena nilai semua KIJ udah positif, maka langkah terakhir adalah menghitung nilai dari biaya transportasi tersebut, di mana total cost-nya itu sama dengan ini 5 kali 60 ditambahkan 8 kali 30 ditambahkan 15 kali 50 ditambahkan 10 kali 10 ditambahkan 10 kali 50, sehingga didapatkan hasil biaya optimal dalam melakukan distribusi bahan produksi tersebut adalah 1.890 lewatan cu 1.890.000. Oke, next. Selanjutnya ada materi integral programming, di mana ada soal nih mengenai maksimal jet sama dengan 8x1 tambah 5x2 dengan batasannya seperti pada soal. Kemudian diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode branch and bound, di mana dapat lihat hasil akhir dari metode syntax sebagai tabel berikut sini. Nah, kemudian diketahui solusi optimal dari masalah mengenai integral programming menggunakan metode syntax yang sebelumnya, yaitu X1 nilainya 3,75, kemudian X2 sama dengan 2,25. Didapatkan nilai Z sama dengan 41,25, di mana ini merupakan solusi tersebut tidak fleksibel karena dua variabel itu merupakan non integer.
Impossible itu memiliki arti bahwa solusi ini tidak pada daerah kombinasi yang rasional sehingga tidak diterangkan secara detail pada tabel iterasi. Untuk mengetahui nilai solusi integer terbaik yang ditetapkan sebagai batas bawah adalah dapat kita hitung dengan melakukan solusi dengan pembularan ke bawah, di mana nilai X1 nya tadi itu kan 3,75, kita buatin ke bawah jadi 3, dan nilai X2 tadi kan 2,25, kita buatkan ke bawah jadi 2, sehingga didapatkan nilai LB nya tuh Z nya sama dengan 950. Kemudian angka selanjutnya atau angka kedua, melakukan modifikasi pada ruang penyelesaian LP di atas dengan sebelumnya di atas dengan mencabangkan variabel non integer. Kemudian kita pilih variabel yang mempunyai bagian nilai pecahan terbesar. Untuk kasus ini nilai yang terbesar itu ada X1 3,75. Kita pilih sebagai variabel yang akan disadangkan. Nah, sini dapat dilihat karena tadi kita pilih 3,75, kita buat batasan baru. Kita gunakan angka di mana angka 3 dan 4. Hal itu dikarenakan X1 kan tadi kan 3,75. Itu berada di angka 3 dan 4. Maka 3 dan 4 itu merupakan batasan baru. Selanjutnya kita buat sub masalah baru dengan memasukkan batasan baru pada modelnya, dimana X1 lebih dari kurang dari sama dengan 3, kemudian X1 nya tuh lebih dari sama dengan 4. Model yang kedua yaitu maximisnya kan sama kayak tadi, Z sama dengan 8X1 tambah 5X2. Kemudian batasannya sama kayak tadi, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, kemudian 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45. Dimana kita lihat di bawah di sini dulu. X1 kan sama dengan 3. Jika X1 sama dengan 3, maka X2 sama dengan 3 untuk menghasilkan angka 6. Sehingga apabila kita gunakan nilai X ke persamaan Z, maka didapatkan nilai Z sama dengan 39. Untuk persamaan 2, misalnya X1 sama dengan 3, maka X2 sama dengan 3,6. Jika kita gunakan nilai X tersebut ke persamaan Z, didapatkan nilai 42. Nah, nilai itu melewati batas UB yang udah ada, yaitu 41,25. Selanjutnya, pada model 3, sama kayak tadi, hanya bedanya nilai X1-nya. Di sini menggunakan X1 sama 4. Nah, dimisalkan di sini X1 sama 4, maka X2 sama dengan 2 untuk menghasilkan angka 6. Jika kita gunakan nilai X tersebut ke persamaan Z, maka menghasilkan nilai Z sama dengan 42 yang merupakan nilai lewat dari UB. Kemudian kita gunakan yang ini. Misalnya X1 sama 4. Berapa nilai X2 itu sama dengan 1,8 supaya hasilnya itu sama dengan 45. Jika kita gunakan nilai X-nya ini ke persamaan Z, didapatkan nilai Z sama dengan 41. Sehingga kita pilih angka terbesar dari mode 2 dan mode 3, tapi tidak melewati UB. Karena sini ada 39 nilai UB-nya, dan sini ada nilai 41 nilai UB-nya, maka kita pilih mode 3 yang akan kita cadangan selanjutnya. Nih, dapat dilihat. Nah, karena tadi variabel atau node 3 yang dicabangkan, maka kita buat lagi nih variabel batasan baru. Kenapa 1 sama 2? Karena tadi kan nilai X2-nya itu kan 1,8. 1,8 itu berada di angka 1 dan di angka 2. Otomatis batasan barunya itu ada di kurang dari 1 atau lebih dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita buat lagi sub masalah baru dengan cara memasukkan nilai batasan baru pada linear programming semula, yaitu dimana nilai X2-nya kita misalkan lebih dari sama dengan 1 dan X2-nya itu lebih dari sama dengan 2.
kita hitung lagi sama kayak tadi di model 4 dan model 5-nya. Dimana di sini jika X1 sama dengan X2 sama dengan 1, maka X1 sama dengan 5 untuk masukkan angka 6. Jika kita masukkan angka nilai X ke persamaan Z, didapatkan nilai Z sama dengan 45 yang jelas melewati UB. Kemudian untuk persamaan selanjutnya, jika X2 sama dengan 1, maka X1 sama dengan 4,44. Jika kita masukkan nilai X-nya ke persamaan Z, maka didapatkan nilai Z-nya sama dengan 40,52. Selanjutnya, di sini lagi. Jika mana nih? Selanjutnya, jika X2 sama dengan 2, maka X1 sama dengan 4 untuk menghasilkan angka 6. Selanjutnya, di sini jika kita masukkan nilai X-nya ke persamaan Z, didapatkan nilai Z sama 42 yang melewati UB. Kemudian di selanjutnya di sini persamaan kedua. Jika X2 sama dengan 2, maka X1 sama dengan 3,89. Kenapa hal itu tidak bisa digunakan atau disebut dengan impossible? Karena dimintanya nilai X2 itu harus lebih besar daripada 4. Jika kurang dari 4, maka tidak digunakan. Dapat dilihat bahasanya nih, karena tadi itu melanggar batasan X lebih dari sama 4 ini. Yang ini, maka ini model 5 dikatakan impossible, sehingga kita gunakan model 4 untuk mencadangkan selanjutnya, dimana kita pilih 4,44 sebagai patokan untuk batasan barunya. Nah, dapat dilihat batasan barunya itu ada 4 dan 5. Hal itu dikarenakan 4,44 itu berada di antara 4 dan 5. Sehingga batasan batasan barunya yakni X1 lebih dari kurang dari 94 dan X1-nya tuh lebih dari 95. Nah, selanjutnya dibuat masuk kembali mengenai sub masalah baru dengan memasukkan batasan baru pada LP semula, yaitu dengan menggunakan X1 lebih dari sama 4 dan X1-nya itu lebih dari sama 5. Dimasukkan ke model 6 dan model 7. Misalnya nih, X1 kan 4 ditambahkan berapakah? Sama 6, berarti X2 sama dengan 2 kan. Nah, itu nggak bisa karena dia melanggar batasan, dimana X2-nya itu diminta kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan satunya ini, jika X1 sama 4, maka X2 sama dengan 1,8 untuk mendapatkan hasil 45. Dan itu juga melanggar batasan X2 kurang dari sama 1. Otomatis model 6 dikatakan impossible. Selanjutnya ke model 7. Misalkan X1 sama 5, maka X2 sama dengan 1. Itu jika kita masukkan ke maksimas Z, maka didapatkan nilai Z-nya itu 45. Itu dia melewati UB. Kemudian untuk persamaan satunya, jika X1 sama dengan 5, maka X2 sama dengan 0, supaya hasilnya 45. Nah, jika kita masukkan nilai X1 dan X2 ke persamaan Z, didapatkan nilai Z-nya sama dengan 40. Nah, sehingga dapat dilihat nih pencabangannya dari awal sampai akhir, dimana ada 2 model yang dikatakan impossible di model 5 dan model 6 karena nilai X-nya itu melanggar batasan yang ada. Nah, sehingga jadi setelah melakukan beberapa pengambilan model, dapat diambil kesimpulan bahwa solusi untuk kasus maksimas Z sama dengan 8X1 ditambahkan 5X2 adalah sebagai berikut, di mana X1-nya sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0 dengan nilai Z sama dengan 40. Dan itu udah merupakan hasil integer atau bilangan bulat. Mungkin sekian
dan video penjelasan dari saya atas nama Lusa Ribowo. Semoga dapat bermanfaat untuk semua penonton video ini. Apabila ada yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.